di Mesir yang jatuh ke dalam fitnah ini adalah mereka sebagian mereka penghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Sebagian mereka mufti resmi, ya. Sebagian mereka para penuntut ilmu agama, dai-dai, jatuh kepada paham Khawarij, jatuh kepada paham takfiri. Bahkan sebagian mereka dahulunya memperingatkan manusia dari bahayanya paham Khawarij, paham takfiri. Malah hari-hari ini dia salah satu dai yang menyuruh kepada pemahaman ini, dikarenakan syubhat. Ya, itulah yang namanya syubhat. Bahkan di masa tabi'in ada seorang ulama hadis yang bernama Imran bin Hittan, ahli hadis di masa tabi'in. Ya, ulama hadis menghafal puluhan ribu hadis, dan namanya masih ada dalam Sahih Bukhari, dan hadis-hadisnya dalam Sahih Bukhari itu sebelum ia menyimpang. Dia menjadi tokoh Khawarij. Sebelumnya dia tokoh salaf. Menjadi tokoh Khawarij, kena syubhat istrinya yang merupakan ustadzahnya Khawarij. Di masa itu ulama mengingatkan dia, jangan kamu nikahi dia, ya, karena dia adalah ustadzahnya Khawarij, nanti kamu akan kena syubhatnya. Dia bilang, saya akan menasihati dia secara kekeluargaan, dia anak pamanku, kalau bukan aku yang menasihati dia, siapa lagi? Saya akan menikahi dia agar saya bisa menasihati dia. Rupanya dia yang justru dia yang dibawa oleh istrinya, sehingga dia termasuk orang yang memuji Abdurrahman bin Muljam, pembunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Syubhat jamaah. Banyak orang selamat dari syubhat-syubhat tentang kesyirikan dan kebidahan. Tetapi sangat sedikit manusia yang selamat dari syubhat Khawarij, yang selamat dari syubhat takfiri. Terkadang kita terkejut dan sedih melihat terkadang ada seorang berpenampilan sunnah, Masya Allah, anti syirik luar biasa, anti bid'ah juga luar biasa, TBC 100%, anti TBC, ya, anti TBC. Begitu berbicara masalah penguasa, rupanya dia adalah Khawarij. Dia adalah jatuh kepada paham Khawarij, ya. Dan perlu kita ketahui, Khawarij di masa Utsman, Ali, yang membunuh Ali dan membunuh Utsman, mereka anti TBC 100%. Ya, mereka anti TBC, anti syirik, anti bid'ah. Dan penyimpangan mereka di saat itu hanya membolehkan pemberontakan kepada penguasa yang zalim dengan alasan dia zalim, nepotisme. Langsung para ulama salaf menulis kitab-kitab salaf, mereka bukan dari sunnah, mereka bukan pengikut salaf. Cuma itu kekeliruan mereka. Ya. Dan syubhat ini sangat bahaya. Ya. Betapa anak-anak muda melakukan bom bunuh diri. Ya. Karena syubhat-syubhat yang seperti ini, seperti yang saya terangkan di pertemuan yang lalu. Ya, yang melakukan bom Marriott, anak muda, muadzin di sebuah masjid, sering nyapu di masjid. Ya. Penembak guru saya, Syekh Abdurrahman Al-Adini, ketika keluar dari rumahnya untuk sholat zuhur, karena beliau sering mengingatkan masyarakat Aden untuk tidak memberontak, tidak melakukan demonstrasi, dan tidak meminta untuk berpisah, agar Yaman tetap berada di atas persatuan. Ya. Salah satu yang menembak beliau dari 3 orang yang menembak beliau dan AK-47 dan diberondong di depan pintu masjid adalah seorang anak muda yang waktu itu umurnya masih 25, hafiz 30 juz Al-Quran, berjenggot, kemana-mana pakai jubah, dan dia imam salah satu masjid besar di kota Aden, Yaman. Kena syubhat yang seperti ini. Jangankan itu, mereka yang membunuh Ali, ahli salat tahajud, ahli puasa Daud, penghafal Al-Quran, dan mereka mengharap syurga Allah dengan membunuh Utsman dan Ali. Kenapa jamaah? Karena syubhat. Ya, di masa itu bisa dikatakan mungkin notabene mereka murni karena kena syubhat, bukan ingin mendapatkan kedudukan, bukan karena politik. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Karena kena syubhat, mereka mengharap syurga Allah dengan membunuh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, yang mana mereka berdua adalah khulafa ar-rasyidun, kedua-duanya menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Ali sudah menantu Nabi, ahlul bait Nabi lagi, sepupu beliau. Karena syubhat.